Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi kelanjutan dan kepanjangan kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk daripada keistimewaannya Nabi untuk umatnya adalah adanya zuriat Nabi, di mana Nabi SAW 1400 tahun yang lalu beliau telah bersabda, Ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahli sama. Fa idza dhahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Ya, artinya keluargaku ini, keturunanku ini bagaimana bintang gemintang di atas sana sebagai juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi mereka di dunia, kapan itu? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ada dua hal yang tidak akan berpisah di dunia ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita pergi ke masjid-masjid, kalau kita pergi ke musola-musola, kita pergi ke surau-surau, lalu kita buka Al-Quran sudah tidak ada tulisannya, kita cari satu habib pun di Lombok ini, dimanapun tidak akan kita dapatkan. Oleh karenanya, adanya mereka itu adalah untuk menjadi corong-corong dan mata-mata daripada Nabi kita Muhammad SAW. Cukup kita berbuat baik, cukup kita mentakzimkan mereka, dan itu adalah penghubung yang paling kuat dengan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk mencintai para habaib, semoga kita termasuk mencintai zuriat Nabi, sehingga kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, para habaib banyak di sini. Cukup Allah Haddad mengatakan setiap habaib itu datang dengan keistimewaan dan rahasia daripada kakek moyangnya. Sehingga kalau sekian habaib yang datang berarti sekian banyak keberkatan yang akan kita dapatkan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ulama. Mereka adalah komunitas yang tidak mungkin kita bisa tandingi kebaikannya. Karena mereka lah turun air hujan, karena mereka lah turun kebaikan, karena mereka lah turun rahmat Allah, dan karena mereka lah alhamdulillah kita masih mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya di antara tiga golongan saja yang nantinya di akhirat tidak mungkin kita akan mengharap kepada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita. Yang bisa memberikan pertolongan kita hanya tiga golongan saja, dan itu dengan nas daripada hadisnya Nabi SAW, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Pada saat di mana Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di saat itu semua orang akan berlarian. Yang namanya saudara lari daripada saudaranya, yang namanya orang tua lari daripada anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Yang namanya pasangan lari pada pasangannya, semuanya takut sendiri. Yang bisa kita harapkan pertolongannya hanya tiga golongan saja. Kata Nabi, siapa mereka? Al-Anbiya, para Nabi. Sulit kita berinteraksi dengan Nabi. Nabi yang jumlahnya 124.000 Nabi sudah tidak ada lagi. Rasul 313 Rasul sudah tidak ada lagi. Tinggal Nabi Isa di atas sana, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Tapi sulit untuk kita berjumpa dengan mereka. Tapi yang ketiga adalah syuhada. Berkatnya Nabi SAW kita alhamdulillah banyak di antara umatnya Nabi SAW yang meninggal sebagai syahid. Yang mati karena corona syahid insyaallah. Yang mati karena sakit perut syahid. Kata Nabi SAW, aktsaru syuhada ummati matu alal firas. Kebanyakan syahid-syahid umatku meninggalnya itu di atas kasur. Bukan karena orang tua kita, bukan karena amalan kita, tidak, tapi karena usaha dan upaya Nabi kita Muhammad SAW. Karena cinta kasih Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan dan disebutkan oleh para ulama ada sekitar 70 sebab kematian. Kalau kita mati dalam salah satu daripada 70 sebab, maka kita mati dalam keadaan syahid. Tapi kan kita tidak tahu
Siapa di antara keluarga kita yang mati syahid yang dikatakan Nabi Muhammad, setiap orang syahid yang meninggal di dunia ini, baik syahid yang meninggal di dalam medan peperangan atau syahid daripada 70 sebab itu, maka orang itu akan memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Tapi kan kita tidak tahu siapa di antara keluarga kita kecuali setelah meninggal. Tapi ada satu golongan yang kita bisa duduk-duduk bersama mereka, kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa bersalaman dengan mereka. Itulah yang disebut oleh Imam Ghazali, merekalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan daripada diri Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan daripada Muhammad, cari kemuliaan tersebut di dalam diri ulama. Kita ingin memuliakan Nabi Muhammad, muliakan para ulama. Kita ingin memperjuangkan Nabi Muhammad, perjuangkan para ulama. Yang demikian itu dikatakan berdasarkan hadis, man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, datang ke pengajian orang alim, berarti kata Muhammad dia itu datang ke rumahku. Barang siapa yang datang bersama dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti kita laksanakan sekarang ini, tidak mudah dan mungkin sulit untuk kita dapatkan sekali lagi pemandangan seperti ini. Ini yang ulama yang hadir ini dari seantero Nusantara semuanya. Mereka orang sibuk. Kalau kita mau datangkan satu persatu itu sulit. Tapi alhamdulillah teman-teman kami, saudara kami yang mereka punya pondok-pondok pesantren, mau punya karang-karang kitab, kita duduk sini bersama. Berarti malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama, berarti siapa mereka? Ahli majelis. Maka kata Muhammad, nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku. Semoga para ulama kita panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Yang saya banggakan, saya hormati, dan saya doakan, serta sama-sama kita taati para umara. Yang terkait dengan mereka pun Nabi Muhammad tidak pernah luput perhatian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memberikan kita itu semuanya modal yang sama. Allah tidak pernah memberikan modal kepada yang lainnya itu dengan modal yang beda. Semuanya sama. Yang pejabat dengan jabatannya, yang ulama dengan ilmunya, yang orang kaya dengan kekayaannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, semuanya sama. Coba lihat kita, wajah masing-masing beda-beda. Ada yang tampan, ada yang biasa, ada yang jelek, ada yang hidungnya mancung ke depan, ada yang ke belakang. Semuanya beda-beda, tapi nasibnya beda. Nasibnya beda, status sosialnya beda. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah menciptakan seluruh manusia, bentuknya maupun keadaannya, begitu pula ketentuan hidupnya, semuanya dengan satu konsep yang sama, tidak berbeda. Apa itu? Semuanya dengan satu konsep, yaitu ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Yang bisa menjelaskan kepada kita apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, ya sumbernya. Siapa sumbernya? Nabi Muhammad. Lalu siapa yang mewarisi Nabi Muhammad? Yaitu para ulama. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada seorang pejabat yang adil, baik dikatakan oleh ulama, baik pejabat yang paling tinggi levelnya presiden sampai yang paling rendah bapak lurah, bapak desa, kepala desa, kata ulama itu satu harinya seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Luar biasa. Oleh karenanya ini kesempatan buat kita. Bahkan subhanallah, malam ini saya berbahagia, sangat bangga karena pada malam ini saya mendapatkan suatu ucapan yang sangat luar biasa yang saya nanti-nantikan dari dahulu. Ucapan itu saya dapatkan daripada akhina Al-Habib Ridho bin Yahya, di mana Al-Habib Ali Bungur, beliau itu pernah berkata kepada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, di mana beliau katakan kepadanya, nanti di zaman kamu, berkata kepada Habib Ali bin Abdurrahman, tidak akan berhasil suatu dakwah itu, suatu keberhasilan masyarakat yang dibentuk dengan madani itu, kecuali kalau bersama-sama antara ulama dan umaranya itu berjalan bersama-sama. Ulama dekat pada umara tapi tidak mengambil sedikit pun daripada mereka. Umara juga seperti itu. Mereka datang pada ulama bukan untuk kepentingan pribadi dan juga untuk kepentingan politik. Seperti sekarang alhamdulillah senang gembira kami di dalam acara semacam ini datang Bapak Wabub ini dan juga semua para pejabat yang hadir. Insyaallah kita doakan semoga beliau termasuk yang mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan semoga kita termasuk yang mendapatkan anugerah daripada Allah Taala, karena semua unsur ada di sini.
Dari mulai ulama ada, habaib ada, para pengusaha ada, dan juga para pejabat ada. Semoga dengan berkat unsur ini semuanya yang ada, kita mendapatkan rahmat daripada Allah, barokah daripada Allah. Apalagi antum-antum semuanya ini yang datang ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kenapa? Kita datang bertemu dan berjumpa dengan para ulama-ulama yang mereka mungkin ada yang bermimpi Nabi Muhammad, ada yang mereka yang melihat orang yang mulia, sehingga kemuliaan itu terus bersambung kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah malam ini tidak ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini kecuali semua dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan. Yang sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh, Allah berikan. Yang belum mendapatkan keturunan, semoga Allah tentukan. Yang belum mendapatkan kemuliaan untuk bermimpi Nabi Muhammad, semoga Allah takdirkan. Yang belum mendapatkan kemuliaan untuk berziarah langsung pada Muhammad, semoga Allah takdirkan secepatnya. Dan yang sakit di antara kita, semoga Allah sembuhkan. Terutama penyakit hati, semoga Allah hilangkan. Cinta dunia, semoga Allah lenyapkan. Dan semoga dunia yang cinta pada kita. Dan semoga kita semuanya tidak meninggalkan tempat ini kecuali kita ditentukan sebagai hambanya yang paling beruntung, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bahagia hidupnya di dunia dan di akhiratnya, hartanya melimpah banyak, tajir banjir, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.